Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu. Pernahkah kalian mengalami harus mengisi metadata berulang-ulang setiap upload di agensi yang berbeda? Dan bagaimana cara mengatasinya? Di video ini saya akan membahasnya untuk kalian. Buat kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, perkenalkan saya adalah full-time microstock kontributor yang sudah menjalani pekerjaan ini selama 5 tahun dan memiliki ribuan item desain yang tersebar lebih dari 15 agensi atau marketplace. Di channel ini, saya membahas hal yang berkaitan dengan microstock. Buat kalian yang belum tahu, microstock adalah sebuah bisnis online untuk mendapatkan income dengan cara menjual file digital seperti desain, foto, footage, musik, dan lain-lain. Untuk itu, jika kalian tertarik dengan channel ini, silakan subscribe. Apa itu metadata? Metadata adalah informasi yang ada di dalam sebuah file, seperti tanggal, nama file, deskripsi, dan lain-lain. Data ini bisa kita input sendiri menggunakan tools tambahan seperti Adobe Bridge. Mengisi metadata adalah hal yang wajib ketika kita sudah terjun di dunia internet, karena file yang ada di internet harus mempunyai informasi yang jelas untuk mengetahui file ini sumbernya dari mana, punya siapa, dan digunakan untuk apa. Dan ini berlaku juga di microstock. Metadata di sini bertujuan sebagai marketing, di mana informasi tadi akan disimpan dalam database search engine yang kemudian akan tampil atau muncul ketika seseorang yang mencari item tersebut. Sebelum kita buka aplikasi Adobe Bridge, saya ingin menyampaikan informasi penting buat kalian. Kenapa harus Adobe Bridge? Banyak sekali tools metadata yang tersedia. Bagian ini saya anjurkan pada kalian untuk menggunakan Adobe Bridge. Banyak sekali file digital yang bisa kita input metadatanya menggunakan aplikasi ini. Dengan Adobe Bridge, kita bisa menanamkan informasi file seperti nama, deskripsi, keyword atau kata kunci, nama kreator, alamat, dan informasi lainnya dengan mudah dan terus tertanam di dalam file. Jadi sebagai kontributor maupun konten kreator tidak perlu mengisi metadata berulang-ulang setiap upload di agensi yang berbeda. Ada beberapa tools seperti Xpix juga bisa input informasi metadata. Tapi setahu saya dia hanya bisa menginput beberapa file saja kayak JPG. Jadi untuk IPS dia belum bisa. Atau ada yang sudah pernah berhasil mengisi IPS dengan Xpix? Coba komentar di bawah ya. Halo teman-teman, saat ini kita sudah ada di aplikasi Adobe Bridge. Bagian ini adalah lokasi di mana drive yang ada di komputer kita. Bagian ini adalah subfolder dan di sini adalah bagian untuk mengisi metadata. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita cek dulu file yang akan kita isi metadata. Di sini ada dua file yaitu JPG dan IPS. Karena kebanyakan dari agensi microstock yang diminta adalah file IPS dan JPG itu untuk illustration, dan tentu saja beda ketika yang kita upload adalah fotografi. Untuk kali ini saya menunjukkan bagaimana mengisi metadata untuk file IPS dan JPEG. Mari kita mulai. Kita cari dulu file yang akan kita isi metadata. Dan setelah tampil, tentunya di sini ada dua file yaitu IPS dan JPEG. Setelah itu kita menuju ke sebelah kanan layar. Di sini ada tulisan metadata. Tentunya kita akan mengisi metadata di dalam kolom dan di sini ada nama informasi yang harus kita isi untuk diupload di microstock seperti deskripsi, kemudian keyword dan title. Saya akan mengisi metadata di tiga informasi ini yaitu judul, deskripsi, dan kemudian keyword. Oke, kita mulai dari item yang pertama yaitu file IPS. Bagi kalian yang masih kesulitan untuk mencari keyword, saya akan menunjukkan website di mana saya biasanya mencari kata kunci yaitu di mykeywordr.com. Bagi kalian yang sudah biasa menggunakan mykeywordr.com, tentunya sudah tidak asing lagi dengan tampilannya. Kita set di sini tentunya dengan bahasa Inggris dan kita ketikkan di sini sebuah judul nanti untuk mencari kata kunci yang akan kita masukkan ke dalam file yang akan kita isi metadata. Misal di sini saya akan mengisi titelnya terlebih dahulu dan ini kira-kira judul yang akan saya terapkan di file yang pertama ini, file IPS terlebih dahulu. Kita copy judulnya, titelnya.
kemudian kita pastekan di My Keyworder. Setelah itu kita di sini ada pilihan seperti Find Keyword, Find Image, dan Find Creative. Kita klik saja di Find Keywords. Dan di sini langsung muncul ada beberapa keyword yang sudah tercentang. Tapi di sini saya akan mengambil yang otomatis saja seperti ini karena ini hanya untuk sebuah contoh buat kalian supaya waktunya tidak terlalu lama. Kita pilih yang otomatis saja seperti ini. Kemudian kita menuju Export Selected Keywords. Dan di sini muncul keyword dengan tanda baca koma. Dan ini yang akan kita copy nanti ke Adobe Bridge. Kita pastekan keyword di sini. Kemudian kita bisa isi deskripsi di sini sesuai dengan titel, atau kita tambahkan sedikit kata supaya ada perbedaan antara deskripsi dan titel. Dan alangkah baiknya kalian mempunyai deskripsi yang lebih detail lagi supaya item kita maksimal di pencarian. Setelah kita sudah cukup mengisi metadata, kita klik saja di tempat yang kosong seperti ini. Setelah itu muncul seperti ini, kita apply saja. Dan metadata sudah terinput di file IPS ini teman-teman. Untuk langkah selanjutnya itu sama persis, jadi saya cukupkan di sini saja tutorial cara mengisi metadata menggunakan Adobe Bridge. Untuk membuktikan file yang sudah kita isi metadata tadi, kita coba cek di folder. Caranya klik kanan, Properties, kita cek di Details. Dan di sini sudah kelihatan teman-teman, isi metadatanya sudah kita input tadi menggunakan Adobe Bridge. Dan untuk selanjutnya silahkan teman-teman bisa praktekkan sendiri di PC kalian masing-masing. Semoga berhasil. Apabila ada teman-teman yang mengalami kendala atau ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Setelah proses input data semua file kalian selesai, jangan lupa untuk dicek kembali sebelum kalian upload di agensi Microstock. Yap, demikian teman-teman cara mengisi metadata menggunakan Adobe Bridge. Barangkali ada pertanyaan atau masukan dari kalian, tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe supaya saya tambah semangat lagi untuk berbagi video seputar Microstock. Saya sadar di video ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mohon maaf. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang baru mulai Microstock, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga sukses. Saya Wisnu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you fade away